Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Masrullah Fakih dengan judul Rogoh Nyawa. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat, Ki Banu Asmara. Inilah cerita misteri Rogoh Nyawa seri yang kedua. Sugeng dan Inal tak peduli kaki mereka berkali-kali menendang patok-patok kuburan. Hingga sesampainya di kuburan Narsih dengan bunga-bunga yang sudah layuran kering di atasnya, serta payung hitam masih menancap di depan patok, Sugeng dan Inal menarik nafas lega. Kenapa Kang kok tadi Kang Sugeng pucet banget? Tanya Inal yang penasaran saat Sugeng melihat jejak kaki. Gak apa-apa, malam ini kita harus benar-benar ekstra menjaga kuburan Narsih ini. Nanti kita giliran melihatnya, jawab Sugeng yang tak bisa menjelaskan apa yang membuat Inal keherangan. Setelah beberapa kali memeriksa sekeliling kuburan Narsih, Sugeng dan Inal memutuskan kembali ke tenda. Meski Sugeng masih merasa bahwa ia dan Inal sedang diawasi, namun Sugeng gak menemukan apa-apa dan siapa yang mengawasinya. Sesampainya Sugeng dan Inal di tenda, mereka melihat Tono yang meringkuk di dalam kain sarung kumal yang ia bawa. Gimana Kang? Aman? Tanya Tono begitu melihat dua temannya masuk dan duduk di dalam tenda. Aman, aman untuk sementara. Nanti kita bergilir ngecek dan mengawasi kuburan Narsih. Tegas Sugeng memutuskan. Inal dan Tono mengiyakan meski dalam hati mereka ada rasa ketakut dan tegang. Malam semakin berjalan, angin-angin tipis menyapa alam. Langit yang tadinya terang kini mulai nampak gelap. Mendung yang awal pecah-pecah dan berjarak kini tampak berkumpul tersapu angin. Malam ini aku harus mendapatkannya, gumam satu sosok laki-laki kurus tinggi dengan tubuh dibalut kain hitam selimpangan berikat ke pinggang. Juga kepalanya ditutup kain hitam dengan ikatan di belakang. Ia tertelungkup di samping satu makam yang tinggi dan batu bata tersusun. Kemudian ia bangkit, matanya tajam menatap ke arah tenda, kemudian berpaling ke arah kuburan Narsih. Ia memejamkan mata dengan tangan bersedekap menyilang, serta mulut yang bergerak-gerak menandakan ia sedang membaca sesuatu. Beberapa menit kemudian ia berjalan mendekati kuburan Narsih. Sesampainya, tangannya mencabut payung hitam serta patok kayu yang bertuliskan nama Narsih. Saat pertama tangannya mulai menggali, permunculan sosok-sosok dari segala penjuru. Sosok-sosok yang terbungkus kain putih, berdiri dengan wajah hitam dan penuh luka yang meneteskan lendir. Mata hitam mereka menatap Yono yang sedang menggali kuburan Narsih dengan kedua tangannya. Sosok-sosok itu mulai berlompatan mendekati kuburan Narsih. Sementara di tenda, suasana mencekam membuat Inal, Tono dan Sugeng enggan keluar tenda. Mereka berkali-kali meneguk kopi yang mulai dingin dan menghisap rokok untuk mengusir keresahan dan suasana yang menegangkan.
pancing mengagetkan mereka bertiga, ditambah bau bunga kamboja dan busuk serta anyir, tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tenda, membuat mereka bertiga saling pandang. Bulu kuduk mereka mulai merinding. Belum hilang kekagetan mereka, kini ditambah dengan banyaknya bayangan-bayangan yang berkelibatan di balik tenda. Bayangan-bayangan itu seperti berdiri mengepung dan menatap ke tenda yang terlihat dari dalam tenda dengan pencahayaan lampu petromak. Rasa takut mulai menjaleri Tono dan Inal, sementara Sugeng lebih kepada kecemasan. "Sekarang giliran siapa yang mau ngecek ke kuburan Narsih?" tanya Sugeng memecah kesunyian di dalam tenda. Tak ada yang menyaut. Tono dan Inal sama-sama hanyut dalam ketakutan. Sugeng akhirnya bangkit, tangannya meraih senter miliknya. Namun baru 2 langkah Sugeng keluar tenda, matanya dikejutkan dengan sosok-sosok pocong yang berdiri mengitari tenda. Dengan mata melotot dan tubuh yang terlihat dari lutut, perut dan tangan yang bersedekap serta leher hitam, banyak luka-luka bolong di wajah hingga mengeluarkan lendir yang menetes dan berbau busuk menyengat. Mendung kini benar-benar telah menutup langit. Angin dingin bertiup tak beraturan, namun tak membuat gentar Sugeng. Ia meneruskan langkahnya menuju kuburan Narsih, meski di samping kanan kirinya sosok-sosok pocong terus menatapnya dengan mata melotot mengikuti langkahnya. Langkah Sugeng kembali terhenti ketika di depannya berdiri seorang nenek tua. Badannya bungkuk dengan rambut putih acak-acakan serta wajahnya yang hitam gosong. Nenek tua itu menatap Sugeng. Matanya melotot tajam dan dengan bibir hitam membuat nyali Sugeng ciut. Tangan nenek tua itu menyeret sebilah golok tajam mengkilat. Ia melangkah pelan mendekati Sugeng dengan badannya yang bungkuk. Sugeng mundur perlahan dengan wajah pucat. Lututnya mulai gemetar, tangannya kaku, sehingga cahaya senter terus mengarah pada nenek bungkuk itu. Belum lagi sosok-sosok pocong yang melompat-lompat mendekatinya. Di tenda, Inal dan Tono juga mengalami hal sama. Namun bukan sosok pocong yang mereka lihat, tapi sosok wanita muda bergaun putih panjang sampai menutupi kakinya. Di balik wajahnya yang seputih kapas bagai tak ada darah yang mengalirinya, seringainya sangat menakutkan. Tawanya yang membuat gemetar Tono dan Inal. "Ayo, salah satu dari kalian cepat panggil Barekso," teriak Sugeng yang ditujukan pada Inal dan Tono. Sugeng benar-benar panik. Nenek tua itu terus mendekatinya hingga sampai di tenda. Tono yang berinisiatif memanggil Mbah Rekso bangkit. Dengan sisa keberaniannya ia berlari keluar dari tenda, menerobos gerbang tanah kuburan. Tempat berdiri sosok wanita yang perutnya bolong tembus sampai ke punggung belakang. Tono terus berlari di kegelapan malam. Suara cekikikan wanita mengiringi Tono yang lagi berlari. Sesekali Tono menengok ke belakang. Ternyata sosok itu melayang mengikuti Tono. Mata sosok itu melotot dan terus tertawa menyeringai kepada Tono. Di kuburan Narsih, Yono yang baru saja selesai menggali tanah tangannya kini mulai membongkar papan-papan penutup jenazah Narsih satu persatu. Nampaklah mayat Narsih seutuhnya setelah papan terakhir Yono angkat.
suara angin bergemuruh dengan kilat-kilat yang sambung menyambung membuat suasana semakin mencekam. Yono membukukan badan dan mendekatkan wajahnya ke wajah mayat Narsi. Kilatan cahaya memperjelas apa yang dilakukan Yono. Tepat saat Yono menempelkan bibirnya ke bibir mayat Narsi, kilatan panjang meneranginya. Beberapa saat kemudian, Yono menengadahkan wajahnya ke atas. Kedua tangannya yang mengepal kuat, mulutnya menyeringai dan mengerang keras. Rogo nyowo, gumam Yono yang masih terus menyeringai. Langit makin gelap, dan bukan hanya kilat, namun hujan pun mulai ikut andil malam itu. Yono segera naik ke atas meninggalkan mayat Narsi yang tampak jelas saat kilat berkelibatan dengan kain kafan yang terbuka karena tali-tali kafannya telah Yono bawa. Sumingkir! Sumingkir! Opo kang olodo lungo? Opo sing ora becik sumingkir? Sumingkir! 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 Kabeh kang ora becik pada sumingkir saka kene. Sumingkir! Suara opo kae? Sugeng dan Inal benar-benar tak berkutik di tenda, sementara Tono dan Mbah Rekso juga belum tiba. Berkali-kali Sugeng membaca mantra yang ia dapat dari Mbah Rekso, namun tak mampu mengusir nenek tua yang terus berjalan mendekati tenda. Walau badan dan rambutnya basah oleh air hujan, hingga sang nenek tua berada tepat di depan tenda, tangannya mengayunkan parang yang mengkilat, dan akhirnya... Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Rogo nyowo. Salam Jimatres, salam misteri. Au.